renungan kita, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tahtanya di sorga. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mazmur pasal 11. Saudara-saudara yang dikasihi, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara-saudara dalam kemanusiaan. Sekali lagi saya membawa ke hadapan saudara pengalaman iman yang diperoleh oleh Daud yang sering dikenal juga sebagai seorang pemazmur. Daud menceritakan melalui nada dan irama dan nyanyian semacam pengakuan bahwa dari segala sesuatu yang ia jadikan alat perlindungan diri atau manusia melakukan perlindungan diri, itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan yang melindungi seseorang. Sehingga ia berkata, Tuhan adalah perlindunganku, ia adil dan mengasihi keadilan. Perlindungan orang jahat adalah senjata. Dari tempatnya ia memperhatikan manusia, dari tahtanya ia menguji manusia. Ia tidak menyukai orang-orang yang mencintai kekerasan. Yang pemazmur hadapi adalah ketidakadilan, yang ia hadapi adalah orang-orang yang meremehkan perlindungan yang ada pada diri pemazmur, perlindungan yang datang dari Tuhan sendiri. Sehingga pemazmur berkata dalam bagian lain, Tuhan memperhatikan dan menghancurkan orang-orang yang meremehkan kemahakuasaan Tuhan. Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang dan menghanguskan apa-apa yang milik orang jahat. Dan menurut pemazmur itu adalah satu keadilan. Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam konteks itu, dalam konteks pemazmur yang menyatakan diri aman dalam perlindungan Tuhan, Tuhan adalah perlindunganku. Itu juga bermakna bahwa ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang jahat, dia berhadapan dengan ketidakberesan, ketidakadilan, kekerasan, dia berhadapan dengan tekanan-tekanan yang berat dari luar dirinya, dia hanya berseru kepada Tuhan. Bahkan dia berhadapan dengan pengejek-pengejek yang meremehkan kemahakuasaan Tuhan, pemazmur hanya berseru pada Tuhannya. Nah, itulah dalam konteks kekinian Daud, pemazmur itu saya bawa ke hadapan saudara bahwa bisa saja pengalaman yang sama itu sekarang saudara dan saya alami, kita alami. Secara tidak sadar kita seperti pemazmur yang akhirnya berseru dan berlari kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Engkau perlindunganku.
Bisa saja dalam konteks sekarang ini kita alami begitu banyak ketidakadilan, kita alami jalan buntu, kita alami hal-hal yang membuat kita tidak mampu bersuara, tidak mampu protes, dan lebih banyak menyatakan protes dengan diam dan tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Bahkan bisa saja kita mengerjakan sesuatu atau sekarang apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan berat hati kita lakukan karena itu perintah. Kita melakukan sesuatu dengan ketidaknyamanan, kita lakukan ini dan itu dengan suasana hati yang memberontak. Atau kita sekarang ini di tempat pekerjaan kita merasa terjepit dengan orang-orang yang ingin mencari kesalahan kita dan meremehkan apa yang kita imani. Nah, pengalaman seperti itu jika terjadi, maka ada nasihat pemasmur tadi. Tuhan adalah perlindunganku. Karena dalam perlindungan Tuhan, maka kita bisa berada dalam situasi tanpa takut. Kita hanya bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, lihatlah aku sekarang ini. Biarlah keadilan-Mu terjadi dan aku merasakan keadilan dari Tuhan ini, dan aku bisa bercerita bahwa ketika aku bergantung kepada Tuhan, maka segala sesuatu dipulihkan Tuhan. Itu hal yang baik, bukan? Itu adalah contoh terbaik ketika kita menghadapi banyak hal. Kita berkata seperti pemazmur tadi yang dalam gubahan saya, Tuhan adalah perlindunganku, Ia adil dan mengasihi keadilan. Walaupun orang jahat berlindung dengan senjata, tapi Tuhan memperhatikan saya. Dari takhta kediamannya, Ia menguji manusia dan Ia menyukai orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi Ia tidak menyukai orang-orang yang mencintai kekerasan. Mari kita jauhkan diri dari kekerasan kata, kekerasan pikiran, kekerasan perbuatan. Kita menjauhkan diri dari kekerasan pola kerja atau hal-hal yang bisa menjatuhkan orang lain. Karena kita punya Tuhan. Dan kesadaran itu hanya bisa terjadi ketika nanti atau sebentar lagi kita bercerita ulang tentang apa yang kita alami dalam hidup kepada Tuhan di dalam atau melalui jam doa kita, jam sholat kita, jam sembahyang kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku begitu mengalami begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupku hari ini, hari kemarin, dan hari-hari yang lalu. Tapi saat ini aku menyadari diri bahwa aku dalam perlindungan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang bertindak ganti saya, ganti aku, dan aku bisa menikmati keberhasilan perjalanan yang baik, berjaya yang baik, suasana hati yang jernih, karena keadilan Tuhan menaungi